Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Baitus Salam, Bapak Haji Didi Swasono. Yang kita hormati juga Bapak Ketua Takmir Masjid Baitus Salam, Bapak Masono. Yang saya hormati juga Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada malam hari ini kita semua bisa hadir di Masjid Baitus Salam, masjid yang makmur ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kehadiran kita di masjid pada malam hari ini dalam rangka halal bihalal jamaah masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi pagi ya saya di telepon Mas Masono, Pak, kalau tidak ada acara tolong bisa bersilaturahim ke Masjid Baitus Salam untuk halal bihalal. Ya, kebetulan memang tidak ada acara malam ini saya. Jadi alhamdulillah Allah takdirkan bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid Baitus Salam. Kalau misalnya saya ada acara, saya tentu saja akan merasa bersalah saya. Karena apa? Karena Masjid Baitus Salam itu tetangga dengan Masjid At-Taqwa. Dan kami di Masjid At-Taqwa seringkali itu merepoti kolega kami yang ada di Masjid Baitus Salam. Ada Pak Dr. Saifullah, ada Pak Dr. Abdul Sattar, ada Pak Dr. Talha, ya. Beliau itu sering ya kita repotkan untuk mengisi di Masjid At-Taqwa. Nah, giliran saya misalnya diminta di Masjid Baitus Salam kok tidak bisa, itu gelo tentu saja saya. Dan saya bersyukur, alhamdulillah malam ini meskipun kok mendadak itu, alhamdulillah pas bisa ini. Jadi saya bersyukur. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan bahwa kegiatan malam hari ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan amaliyah Ramadan. Jadi setelah kita melaksanakan aktivitas Ramadan sebulan penuh kemarin itu, sekarang kita melaksanakan halal bihalal. Dan memang tidak hanya di masjid ini saja, di mana-mana halal bihalal itu diadakan pasca Ramadan.
tidak hanya di masjid, di dalam komunitas-komunitas yang kadang-kadang ya rasa-rasanya tidak ada hubungannya dengan keagamaan sekalipun juga mengadakan halal-bihalal. Dan seringkali yang diundang ceramah itu sok bingung kalau diundang halal-bihalal di acara yang katakanlah sifatnya itu tidak secara langsung berkaitan dengan keagamaan. Mau ngomong apa gitu. Tapi kalau ini kan di masjid jelas kita ngaji ya Pak ya, kita ngaji jamaah masjid semua. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, kita biasanya memanjatkan doa, yang doa itu saya kira kita semua ya sudah sangat akrab ya, karena sudah kita sering ucapkan setelah kita selesai melaksanakan puasa Ramadan. Doa itu bunyinya taqabbalallahu minna wa minkum. Simple ya. Ya Allah, semoga Engkau berkenan menerima amal ibadah kami dan juga kalian semuanya. Bapak dan Ibu, memang setelah kita beribadah apapun itu sebenarnya ya, itu mestinya memang ya kita tuh mohon untuk supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya sing dimohonkan untuk diterima ya orang pun nak kosong tok janjane. Bersolat janjane kudune ya Allah muga salat kula diterima. Ya. Zakat ya Allah muga zakat kula diterima ya. Dan itu sebenarnya dicontohkan ya oleh Nabiullah Ibrahim dan juga Ismail ketika beliau selesai meninggikan Baitullah itu kan kemudian setelah selesai beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami dengan meninggikan Baitullah itu ya. Yang kemudian Baitullah itu sampai sekarang dikunjungi oleh orang Islam dari seluruh dunia, sampai antri tidak hanya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sekarang ya. Masya Allah ya. Nanti bisa jadi beratus-ratus tahun bisa jadi ya. Sekarang itu sudah berpuluh-puluh tahun. Itu doanya Nabi Ibrahim dan Ismail, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah apa yang sudah kami lakukan ya, dengan meninggikan Ka'bah itu ya. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mendengar dan maha mengetahui ya. Jadi sekali lagi yang kita tradisikan itu rupa-rupanya kalau hanya setelah melaksanakan ibadah puasa saja dengan menyatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu memohon untuk diterima amal ibadah kita selama Ramadan itu? Iya, karena kita khawatir kalau sampai nggak diterima. Sebab kalau nggak diterima itu kita hanya dapat capek, ya, lapar, haus, tapi tidak dapat apa-apa. Lu kan
kan sayang sekali, gimana itu? Ya. Ibadah haji kita perlu itu mohon untuk diterima supaya haji kita itu mabrur. Makanya kita minta didoakan orang sak kampung, kita sendiri ya berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Coba kalau misalnya ibadah itu tidak diterima, akan sampai apa itu? Wes nunggu suwe, ya. Lalu kemudian bayarnya mahal, ya. Terus di sana juga capek, ya. Wong harus terus melaksanakan aktivitas sepanjang 40 hari di sana. Lho kok diterima? Lho kan ya iman-iman banget ya. Jadi makanya doa untuk diterimanya amal ibadah kita itu penting. Dan Masya Allah ya, repotnya lagi itu apakah doa kita itu diterima atau tidak, itu kita tidak tahu ya. Tidak ada yang bisa menjamin apakah ibadah kita diterima atau tidak, itu tidak tahu kita. Makanya kita yang memohon itu, bisanya hanya memohon ya. Bisanya hanya melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, dipenuhi seluruh syarat dan rukunnya, lalu kemudian setelah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diterima amal ibadah kita. Ya. Tapi sekali lagi, apakah ibadah kita itu diterima atau tidak oleh Allah itu kita tidak tahu persis sebenarnya, tidak tahu persis. Hanya saja memang kita tahu itu tanda-tandanya saja, indikasinya saja yang kita ketahui. Nah, terkait dengan ibadah Ramadan kita itu, apakah puasa kita itu diterima atau tidak, yang kita lihat dari indikasinya itu, tanda-tandanya itu. Dan tanda-tanda itu tidak lain adalah ya tercapainya tujuan dari puasa itu. Nah, sementara kita semua tahu bahwa yang namanya tujuan puasa itu tidak lain adalah untuk menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau untuk melihat apakah ibadah kita itu diterima atau tidak, itu ya caranya ya dengan melihat indikasinya itu. Ketakwaan kita ini kepada Allah meningkat apa tidak? Ya. Kalau meningkat, ya kita ya mudah-mudahan bisa berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, kita harus khawatir nih, jangan-jangan ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus khawatir kita. Dengan khawatir itu lalu kita kemudian berusaha itu untuk memenuhi kriteria tanda-tanda supaya meningkat tadi itu. Atau setidaknya untuk tahun depan kita puasanya lebih serius lagi sehingga kemudian harapan untuk diterimanya itu lebih besar. Itu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi ya, untuk memahami apakah puasa kita itu diterima atau tidak, ya, meskipun toh kita tidak tahu persis, tapi kita bisa mengetahui dari tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah yakni dengan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka untuk supaya kita ini bisa mengevaluasi diri kita, tentunya kita memang harus tahu persis mengenai tanda-tanda orang yang bertakwa itu apa saja. Memang kalau secara umum yang namanya tanda orang yang bertakwa ya orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu kan sangat umum sekali. Tapi ada memang tanda-tanda khusus yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dan itu banyak sekali, baik yang berhubungan dengan dimensi vertikal individual antara kita kepada Allah maupun dalam hubungannya dengan dimensi sosial horizontal
antara hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, Bapak dan Ibu, izinkan saya dalam kesempatan yang sangat terbatas ini waktunya, ya, karena saya disentuh oleh Mas Sodomo, Pak jangan panjang-panjang, secukupnya saja ya. Izinkan saya hanya menyampaikan satu ayat saja ya dari Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Meskipun satu ayat ini didahului dengan satu ayat yang lain yang tadi sudah dibacakan oleh Qorin tadi. Ya. Ayat pendahuluannya tadi ya saya ulang lagi dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera mencari ampunan Allah dan bersegera menuju surga, yang surga itu luasnya adalah seluas langit dan bumi, yang itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu siapa? Ini yang saya maksudkan. Saya berikan satu ayat saja ya, yakni ayat 134 dari surat Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang pertama ya, mau menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sarra maupun dharra. Sarra itu dalam keadaan longgar, ketika sedang dalam kondisi punya banyak harta, atau dalam kondisi dharra maupun dalam keadaan sebenarnya tidak longgar, bahkan sempit. Dalam keadaan sempit sekalipun itu masih diminta untuk menginfakkan. Jadi orang yang bertakwa cirinya seperti ini yang pertama. Nah, yang kedua, wal kadhibinal ghaidha, dan orang yang bisa menahan marah. Lalu yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, mari kita coba untuk bahas satu persatu. Jadi yang pertama, orang yang bertakwa itu cirinya adalah orang yang mau menginfakkan hartanya dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Nah, ini tentu saja tidak mudah. Dalam keadaan longgar saja belum tentu mudah, apalagi dalam keadaan sempit. Ya. Tapi itulah yang dituntut oleh Allah agar manusia itu bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Sulit memang. Dalam Al-Quran itu manusia itu kan memang oleh Allah diberi sifat kikir ya. Dalam surat apa itu? Al-Ma'arij ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu dari soalnya itu memang diciptakan dalam keadaan gampang berkeluh kesah dan kikir. Lalu kemudian diberi penjelasan berikutnya, idza massahu syarru jazua. Manusia itu kalau ditimpa musibah, hal-hal yang tidak baik, sedikit saja itu, keluh kesahnya sudah bukan main, ya. Ngoyo-woro bahasa Jawa nih, ya. Ini bukan kata saya loh Pak, ini kata Al-Quran loh ya. Ya monggo kita lihat diri kita masing-masing apa benar apa enggak itu kata Al-Quran ini.
Jadi manusia itu kalau ditimpa musibah sedikit saja itu berkeluh kesah ya. Baru kakinya kemeng-kemeng sedikit sudah keluh kesahnya bukan main ya. Apalagi kalau sampai berjalan susah, wah lebih tinggi lagi keluh kesahnya dan seterusnya ya. Baru tidak punya uang sedikit saja itu ya, itu sudah keluh kesahnya bukan main ya itu memang begitu ya. Manusia itu sifat negatifnya seperti itu. Tapi sebaliknya, wa idza massahul khairu manua. Tapi kalau diberi kenikmatan, kikir, ya. Nak pas durung di duit kuwi dijadi sedekah, ya, sembahyang. So nek wis rada longgar, iki ya ana tapi arep dibayar sekolah anake. Barang sesuk meneh ditagih meneh alasane beda meneh ya. Sesuk meneh ditagih meneh beda meneh, terus kikir. Kalau ada semakin kikir itu. Apa meneh ora ana. Wong ana wae kikir, apa meneh ora ana. Itu sifat manusia seperti itu. Tapi itu sifat negatif ya. Sifat negatif itu bukan berarti harus kemudian dipelihara ya. Makanya Al-Quran mengajarkan kita melakukan apa yang disebut dengan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, penyucian jiwa. Jadi sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri manusia itu ya dihilangkan, jangan kok dipelihara ya. Wong kikir kok dipelihara, kikir kok senang. Jangan dipelihara. Ya harus dihilangkan sifat itu. Nah, cuma sayangnya memang orang kalau punya penyakit yang sifatnya penyakit rohani seperti kikir, sering berkeluh kesah, itu kan penyakit rohani ya. Itu seringkali tidak merasa kalau dirinya itu sakit. Itu repotnya ya. Berbeda dengan kalau orang itu sakit fisik ya. Ya seperti saya ini misalnya ya. Ya misalnya jalan aja sudah mulai susah ya, duduk saja naik turun sudah susahnya bukan main. Itu semua orang tahu itu. Dan saya juga tahu, bahkan yang paling sadar dulu saya itu ya. Kalau kita sakit pusing itu ya tahu segera kita kalau kita sakit pusing ya. Sakit perut apalagi mesti cepat-cepat boleh obat ya. Sebab marah boleh obat itu dehidrasi ya. Dan itu bahaya Pak ya, yang ahli kesehatan Pak Didi ini ya. Jadi kalau sakit yang sifatnya fisik itu kita yang mengalami tahu dan berusaha untuk segera menyembuhkan. Apa benar sakit itu sakit bahaya-bahaya, boleh obat tenanan itu sungguh-sungguh kan ya. Tapi kalau penyakit hati itu anehnya justru malahan orang itu seringkali nggak sadar, nggak tahu, ya. Tapi orang lain tahu itu, ya. Jadi sekali lagi bedanya kalau penyakit fisik itu yang lebih tahu siapa? Dirinya sendiri. Kadang-kadang orang nggak tahu. Coba kalau kita sakit gigi itu, ya. Sakitnya bukan main, orang lain ketawa-ketawa. Saya kan nggak tahu gitu ya kalau kita sakitnya kayak apa itu. Padahal yang sakit itu cekut-cekutnya bukan main gitu ya. Tapi kalau penyakit hati itu, masya Allah ya, kita yang punya penyakit itu nggak tahu, tapi orang lain tahu. Coba kalau orang suka berkeluh kesah, yang bersangkutan sadar enggak kalau dia punya penyakit sering berkeluh kesah? Enggak sadar. Tapi sing dikeluh kesah tanggane iki ngerti kabeh wong kok senengane kok mung keluh kesah wae. Betul, Pak? Betul, Bu? Betul. Kikir ya. Yang bersangkutan itu enggak tahu, Pak, kalau dirinya itu mikir. Rumah sana wis paling
paling dermawan sak Indonesia, atau paling ora sak RW papat lah paling ora. Nggak tahu kalau dirinya itu pikir, padahal tonggone ngerti lah, tahu semua kalau dia itu pikir. Nah, ya jadi itu repotnya begitu penyakit hati. Makanya kita harus seringkali bermuhasabah ya, menilai diri kita sendiri. Jadi kita ini bagaimana itu ya perlu bermuhasabah itu. Nah, kalau memang kita itu punya penyakit-penyakit yang sifatnya rohaniah seperti itu, segera diperbaiki, segera diobati. Makanya Al-Quran itu mengatakan ya, meskipun toh manusia itu diciptakan dalam keadaan sering berkeluh kesah, ya gampang kikir, ya, itu ada pengecualiannya di situ. Illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun walladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan seterusnya itu. Kecuali bagi orang-orang yang sholatnya mudawam. Nah, artinya apa? Orang itu kalau sholatnya rajin, ya, apalagi jamaah ke masjid, mestinya tidak gampang berkeluh kesah, mestinya tidak mikir, mestinya. Dene kok wis sholat, jamaah ya sergep, kok isih seneng berkeluh kesah, isih seneng kikir, ya mbok mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Sholatnya sudah benar atau belum? Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Orang itu berarti kalau dia dalam hartanya itu sudah disediakan jatah tertentu untuk orang yang meminta-minta dan orang yang al-mahrum. Ya. Jadi orang yang perlu diberi itu Pak ada dua ya. Ada yang memang dia miskin dan kurang sehingga minta-minta. Tapi ada yang sebenarnya fakir, miskin, tapi dia tidak meminta-minta karena dia menjaga ifahnya, al-mahrum. Nah itu yang seringkali luput dari pandangan kita. Jadi seringkali yang kita beri hanya yang miskin, yang minta-minta. Padahal banyak loh. Ya, di antara tetangga kita itu sebenarnya yang kekurangan, tapi dia tidak pernah meminta apapun karena dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Nah itu perlu kita santuni, itu perlu kita perhatikan yang seperti itu. Makanya di masa At-Taqwa itu kita punya satu unit kegiatan yang disebut dengan GSR, itu gerakan Rp1.000. Itu dulu muncul ketika pasca krisis itu ya. Dulu pasca krisis masih ingat Pak ya, banyak orang yang kena PHK ya, yang sehingga susah untuk makan ya. Loh kalau di RW 3 itu kan kalau dilihat jelenggerge itu kan ya ora apa sing kira-kira kok sing angel mangan wis ora iso wong omahe ya relatif apik-apik. Tapi nyatanya selain itu banyak itu. Ya. Yang enggak bisa bayar sekolah anaknya ya. Nah itulah kemudian lalu ibu-ibu menghimpun dana untuk ditasarrufkan membantu tadi itu yang kekurangan di lingkungan warga. Ya. Jadi seringkali luput dari perhatian kita ya. Yang al-mahrum tadi. Nah itu harus kita perhatikan. Ya. Okay. Ya. Nah jadi sekali lagi intinya poinnya adalah Masya Allah yang namanya berinfak itu memang tidak mudah. Intinya itu ya, sulit. Karena pada umumnya orang itu tadi itu memang sifatnya itu kikir tadi. Hanya orang tertentu saja yang bisa kemudian mudah untuk berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit tadi. Dan Masya Allah ya Ramadan itu ya karena Ramadan itu bulan latihan ya, latihan untuk menjadikan kita sebagai manusia bertakwa. Loh dalam bulan Ramadan itu kan telah dilatih untuk berinfak itu kan bukan main itu. Ya. Tadi disebutkan tadi ada jaburan apa? Takjil menjelang buka, jaburan apa? Tadarus ya. Apa meneh? Siapa meneh mungkin ya? Masih ada lagi mungkin. Itu mudah saja kita meluangkan. Ya. Saben tarawih ada kalian lewat tak di sini kan? Ada. Yo kita yang nyatanya saben malam ya infak mudah itu.
Jadi Ramadan itu sudah merupakan latihan yang luar biasa itu untuk menjadikan kita sebagai orang yang mudah untuk berinfak. Ya. Dan puncaknya adalah kewajiban untuk membayar zakat fitrah itu. Zakat fitrah itu nuwun sewu lho Pak ya, bukan Pak untuk orang yang kaya loh, bukan loh ya. Kalau zakat mal itu untuk orang yang kaya memang, orang yang punya harta dengan kadar tertentu, nisab tertentu. Tapi kalau untuk zakat fitrah itu tidak untuk orang kaya itu, untuk setiap orang asal pada hari Idul Fitri itu punya kelebihan harta yang dimakan untuk hari itu, untuk semua keluarganya itu sudah wajib untuk membayar zakat fitrah. Jadi itu latihan luar biasa. Nah, tentunya ya latihan yang sudah dilakukan pada bulan Ramadan dengan mudah berinfak itu kemudian diteruskan di bulan-bulan yang lain ya. Jangan kemudian lalu sedekahnya, infaknya itu kalau di bulan Ramadan toh ya. Karena biasanya para kiai itu selalu menyatakan afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan ya. Yang namanya seutama-utama sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Terus duitnya disimpan, disalurkan apa Ramadan toh? Jangan, tak usah begitu ya. Maksudnya itu kalau Ramadan sedekahnya ditingkatkan, tapi di bulan yang lain juga tetap harus sedekah, harus berinfak. Dan yang menarik ya, yang digunakan di dalam ayat 133 surat Al-Imran ini fi'il mudhari', alladzina yunfiquna. Itu oleh para mufassir dimaknai sebagai bahwa aktivitas berinfak itu terus-menerus berlangsung. Ya, tidak kemudian sekali saja, 2 kali saja, enggak. Terus-menerus itu. Continue, mudawamah. Ya. Di luar bulan Ramadan juga kita melaksanakan infak sebagaimana mestinya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu adalah al-kadhiminal ghaidha, orang yang menahan marah. Nah, ini menarik ya, yang digunakan istilah menahan marah ya. Ya ini saya kira menunjukkan bahwa ajaran Islam itu realistis. Realistis bagaimana? Artinya ya orang marah itu kan ya wajar ya. Itu manusia. Nah, yang diminta oleh Al-Quran itu kalau marah itu jangan dilampiaskan, ditahan. Itu perintahnya. Yang menarik juga Bapak dan Ibu, kata al-kadhimina itu yang artinya menahan marah itu ya seakar kata dengan al-kadhimah dalam bahasa Arab yang berarti termos. Jadi termos itu, Bapak-bapak, pesawat termos Pak ya? Bu, pesawat termos Bu ya? Termos itu dalam bahasa Arabnya al-kadhimah, seakar kata dengan al-kadhimina, al-ghaidha. Nah, kita kan semua tahu ya, yang namanya termos itu kan ya untuk apa ini? Menahan juga kan ya? Menahan apa? Menahan air panas ya. Supaya air panas itu tetap panas tapi tidak kemana-mana, dan itu hanya digunakan ketika penting saja. Ya ini untuk bikin kopi, untuk bikin teh kan begitu kan ya? Ya. Jangan lalu kemudian air itu diumbar kemana-mana, wah bahaya itu, ya, air panas itu ya. Nah, orang yang menahan marah juga begitu ya, dia bisa menahan emosinya ya sedemikian rupa sehingga emosi itu lalu kemudian tidak dilampiaskan, marah itu tidak dilampiaskan. Jadi sekali lagi marah itu manusiawi ya, tetapi marah itu jangan dilampiaskan, itu prinsipnya. Wong marah itu kan apa ya namanya, terjadinya itu kan ketika apa yang kita harapkan
tidak terwujud. Itu yang kemudian menimbulkan marah itu biasanya. Ya. Anak kita harapkan melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu, ya, tapi tidak sesuai dengan harapan. Biasanya marah kita, timbul marah. Jadi atasan memerintahkan sesuatu kepada bawahan, lalu kemudian tidak sesuai harapan, marah itu biasanya. Ya. Suami punya harapan terhadap istri tertentu atau istri punya harapan terhadap suatu tertentu tidak terpenuhi, itu marah itu biasanya. Ya. Nah, marah boleh sebenarnya, tapi jangan dilampiaskan ya. Lalu terus piring-piring pada terbang ya. Lalu ya kaca-kaca yang semula rapi jadi pecah, jangan sampai itu ya, jangan sampai ya. Lalu anak yang semula kulitnya halus, jangan kemudian tencur gitu ya, jangan ya. Itu kira-kira begitu intinya itu. Dan Masya Allah ya, agama kita itu dalam terkait dengan bagaimana menahan marah itu kan mengatur sedemikian rupa ya. Kalau bermarah, kalau kamu marah hendaknya segera berwudu ya, begitu misalnya ya. Kalau karena marah itu dikuasai oleh setan itu dari api, ketika kena wudu itu insya Allah ya. Lalu kalau kamu dalam keadaan berdiri ya, diminta untuk duduk ya. Kalau dalam keadaan duduk diminta untuk berbaring, tidur. Lah nek wis turu kok isih ngamuk ya. Biasanya nek wis turun ya wis ya, biasanya lerem ya itu. Tapi repot memang itu kan yang bisa menahan marah. Biasanya orang enggak begitu. Marah itu yang semula tidur bisa jadi bangun duduk, yang semula duduk bisa jadi berdiri, yang semula tidak pegang apa-apa bisa mencari pegangan apa-apa, itu kan begitu yang terjadi. Itu kalau dilampiaskan. Nah, kalau yang menahan itu sebaliknya tadi itu ke bawah, menurun, tidak menaik. Nah, Masya Allah, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan marah. Pada umumnya ya terjadinya konflik, terjadinya bahkan sampai peperangan, itu ya ketika orang sudah tidak bisa mengontrol marah biasanya ya. Oleh karena itu yang namanya menahan marah ini sangat ajaran yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sebagai manusia bergaul dengan masyarakat sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah wal'afina 'anil nas. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini ada hubungannya juga dengan menahan marah tadi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, kalau tadi ya yang kaitannya dengan infak di bulan Ramadan juga sudah dilatih sedemikian rupa ya. Marah itu pun juga dilatih sedemikian rupa. Kok marah ya? Menahan marah maksud saya ya. Kok marah kok dilatih? Menahan marah itu juga dilatih sedemikian rupa di dalam puasa itu. Coba, itu kan ada hadis yang menyatakan as-shaumu junnatun, puasa itu seperti tameng ya. Jadi kalau tameng itu kan fungsinya melindungi diri. Sampai di situ ceritakan kalau ada seorang yang mengata-ngatai kamu, bahkan sampai mengajak bertengkar kepada kamu ya, itu jangan diladeni, tapi katakanlah ini shaumun, saya sedang berpuasa. Itu kan latihan menahan marah luar biasa. Jadi sekali lagi, semua ciri-ciri orang yang bertakwa itu dilatih betul ketika berpuasa. Ya. Makanya sekali lagi output dari latihan Ramadan itu yang menjadi orang yang bertakwa itu harus ya, gitu. Dilatih betul. Nah, termasuk memaafkan. Memaafkan itu juga kita dilatih sedemikian rupa. Ya, latihannya misalnya dengan kita diminta untuk banyak berzikir Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Coba kita semua, terutama kalau di 10 hari terakhir Ramadan itu kan kita sudah banyak itu, satu malam ya berzikir sebanyak-banyaknya Allahumma innaka
afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf. Engkau juga cinta dengan maaf. Fa'fu anni, oleh karena itu maafkanlah kami. Nah, outcome-nya mestinya kalau kita itu sudah terlatih sedemikian rupa menyatakan diri mohon maaf kepada Allah, itu kan menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya tidak suci, ya. Tidak bebas dari dosa, tidak bebas dari kesalahan, ya. Dan kita pun juga minta dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu mestinya ya tidak ada alasan bagi kita untuk memaafkan, untuk tidak memaafkan kesalahan orang lain. Artinya apa? Kita itu mestinya ya harusnya bisa mencontoh Allah yang Maha Pemaaf itu, supaya kita itu juga bisa menjadi pemaaf, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Dan yang menarik kemudian Bapak dan Ibu-ibu, di akhir dari ayat 133 surat Al-Imran itu Allah kemudian menutupnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam tafsir Al-Yassar itu ada penjelasan yang sangat singkat begini, wa hadza huwa ihsan alladzi yuhibbullahu ashabah. Ya. Inilah ihsan yang Allah mencintai terhadap orang-orang yang memiliki sifat ihsan. Jadi memaafkan kesalahan orang lain itu ihsan. Jadi tidak hanya merupakan ciri orang yang bertakwa, tapi oleh Allah disebut sebagai juga perbuatan ihsan, dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu-ibu, memaafkan kesalahan orang lain yang sebenarnya kita mampu untuk membalasnya, itu kan bukan main, luar biasa, dan itu memang tidak mudah. Jadi sekali lagi ya, memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan orang yang menzalimi kita, sementara kita itu sebenarnya punya kemampuan untuk membalasnya. Misalnya ya, ada orang menpeleng kita ya, kita tuh sebenarnya mampu kan itu kan, membalas menempeleng ganti itu kan bisa sebenarnya. Dan itu adil sebenarnya. Tapi ada yang lebih baik, yaitu kalau kita maafkan, kita tidak menempeleng dia, kita maafkan. Loh, itu luar biasa, bagus. Makanya Allah sebut itu ihsan. Dan Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Tapi sekali lagi itu tidak mudah. Seperti tadi itu ya, berinfak itu tidak mudah, menahan marah juga tidak mudah, apalagi memaafkan kesalahan orang lain. Tidak mudah. Nah, meskipun toh tidak mudah, tapi itulah memang standar etika, standar akhlak yang memang dituntut dari kita sebagai seorang yang muslim, yang sekaligus muttaqin, yang sekaligus muhsin tadi. Dalam hadis itu kan Nabi pernah menyatakan begini ya. Ini tolong ini mohon diperhatikan di yang terakhir ini ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Jadi Nabi kita itu bersabda begini. Ini susah semua memang, tidak ada yang mudah ya. Sil man qata'aka wa a'ti man haramaka wa'fu amman zalamaka. Yang pertama, sil man qata'aka, sambunglah, bersilaturahimlah kepada orang-orang yang memutus tali silaturahim dengan kamu. Angel apa angel Bu? Angel apa angel Pak? Angel. Kalau umumnya kita itu ya biasanya itu ya nyambangi wong sing gelem nyambangi awake dhewe ya, silaturahim kepada orang yang silaturahim dengan kita. Tapi justru
Perintah agama itu malahan loh, kalau hanya sekedar itu, wah, wih, cara gampangane nek Semarang iki berok akeh gitu. Ya. Juar akeh istilahnya. Pasar juar akeh. Sing angel kuwi bersilaturahim dengan orang yang memutus tali silaturahim dengan kita. Itu tidak mudah. Dan memang Nabi pernah menyatakan dalam redaksi yang lain, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil idza qata'at rahim wasalah. Yang disebut dengan silaturahim yang sesungguhnya itu bukan kok orang yang bersilaturahim membalas orang silaturahim kepada kita, itu bukan. Ya kalau itu ya tadi itu gampangannya jual akeh mau gitu. Yang disebut silaturahim yang benar-benar itu adalah idza qata'at rahimuhu wasalah. Ya. Kalau ada saudaramu yang memutus persaudaraan dengan kamu mau menyambung. Wow, susah ya. Tapi itulah tuntutan agama. Ya. Baik. Yang kedua, akti man haramaka. Berilah orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Lagi-lagi sulit apa sulit ini? Sulit ya. Biasanya kita itu ya membalas. Kalau orang memberi kita balas beri. Dan itu baik, sebenarnya baik. Memang ajaran Islam itu ya wa idza huyyitum bi tahiyyatin hayyu bi ahsana minha urudduha. Kalau ada orang memberikan penghormatan kepadamu, balas penghormatan itu dengan balasan yang lebih baik. Minimal sepadan. Jadi kalau ada orang memberi, kita beri, itu sudah betul. Tapi jangan hanya itu. Perintah yang lebih sulit lagi dan yang lebih bagus lagi itu adalah ketika kita mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Masya Allah, itu baru yang disebut dengan muhsin. Ya. Nah yang terakhir, ya, yang ada hubungannya dengan halal bihalal dan juga yang ada hubungannya dengan ayat tadi itu adalah wa'fu amman zalamaka. Maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Ya tidak mudah memang. Tidak mudah memaafkan orang yang menzalimi kita. Ya. Apalagi kalau kita itu sebenarnya punya kemampuan untuk membalas, itu tidak mudah. Tapi itulah memang tuntutan moral ya, yang disampaikan oleh Nabi kita kepada kita agar supaya kita itu bisa disebut sebagai tadi orang yang muttaqin dan orang yang muhsin tadi. Ya. Jadi memang muhsin itu levelnya tinggi ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu kalau dibandingkan dengan adil itu lebih tinggi ihsan itu. Ya, dalam Al-Quran itu kan yang sering dibaca khatib itu kan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba dan seterusnya itu. Allah itu memerintahkan kepada kalian berbuat adil dan berbuat ihsan. Dan ita itu gampang memberi, nyah-nyoh. Ya. Adil itu ya tadi itu, ketika kita melakukan perbuatan yang sebanding. Ya. Orang tempeleng kita tempeleng itu adil. Ya. Gitu. Tapi kalau maafkan itu ihsan, karena seharusnya bisa membalas tempeleng, tidak menempeleng itu ihsan itu. Ya, itu perbandingannya seperti itu. Pak Qurasyid dalam tafsir Al-Misbah itu mendefinisikan ihsan itu sebagai melaksanakan kewajiban secara berlebih tapi menuntut hak yang sedikit. Itu ihsan. Ya. Makanya saya sering menyontohkan sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu. Misalnya ya, kalau kita punya pembantu itu misalnya sesuai dengan kontrak apa misalnya ya, dia punya tugas mengerjakan apa misalnya, memasak, mencuci,
membersihkan rumah misalnya, udah 3 misalnya. Lalu misalnya kita bayar sebulan 1 juta lah, gampangannya saja misalnya. Itu kalau seorang majikan sudah memberikan uang 1 juta dan pembantu melaksanakan 3 aktivitas itu, itulah adil. Karena apa? Sebanding antara kewajiban dan hak. Tapi kalau kemudian yang namanya majikan itu di samping dia memberikan uang 1 juta, lalu memberikan bonus yang lain, entah berupa apapun juga, atau bisa malah juga dengan mengurangi pekerjaannya, wes masake tak bantu aku, misalnya. Ibu kan bisa masak ya, tidak harus kemudian pembantunya misalnya. Itu ihsan itu. Ya. Karena apa? Memberi yang lebih, mengurangi beban pekerjaan. Nah, pembantu bisa berbuat ihsan tidak? Pembantu juga bisa berbuat ihsan. Tugasnya hanya 3, tapi dia mengerjakan juga yang lain, itu ihsan. Ihsannya pembantu. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, untuk berbuat ihsan itu sebenarnya kita semua bisa. Dengan cara kita masing-masing sesuai dengan kedudukan dan fungsi kita masing-masing. Yang bisa berbuat ihsan tidak hanya orang yang kaya, orang yang pinter, orang yang punya jabatan, enggak. Semuanya orang bisa berbuat ihsan dengan kedudukannya masing-masing. Dan kalau kita berbuat ihsan itu tidak usah berpikir nanti balasannya apa. Ya. Kita sudah yakin saja dengan Allah, kalau kita berbuat baik, Allah pasti akan membalas kebaikan juga. Rumusnya hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Kalau misalnya ada pepatah air susu dibalas dengan air tuba, itu abaikan, itu hanya pepatah, ya. Tapi tugas kita berbuat baik sudah. Makanya yang terakhir saya ingin pesan, memang terkait dengan persoalan takwa, persoalan ihsan ini, kita fokusnya itu memang pada perintahnya itu sendiri. Ya. Jangan fokusnya itu pada respon orang lain, jangan. Kalau kita itu fokusnya itu kepada respon orang lain, nanti kita sedih, kita pusing nanti itu, ya, ngurusi orang lain itu. Ya. Sudah fokusnya pada diri kita sendiri. Ya. Kalau perintahnya itu untuk bersilaturahim, ya bersilaturahim saja. Tidak usah mikir nanti dibalas atau tidak usah. Kalau perintahnya memberi, ya memberi saja. Tidak usah kemudian berpikir nanti supaya minta balasan diberi, tidak usah. Sebab nanti kalau nggak diberi balasan, kita kecewa. Begitu, jadi fokusnya itu seperti itu. Nah kita ini kan enggak, seringkali di dalam berbuat baik itu fokusnya itu pada respon orang. Ya. Sedekah, ya apa? Berharap kalau direspon orang dipuji orang. Kalau nggak dipuji nggak sedekah. Loh, ya bar. Kalau nggak ada yang puji nggak jadi sedekah. Kalau perintahnya sudah sedekah saja. Dipuji, tidak dipuji, diumumkan, tidak diumumkan. Ya. Waktu sedekah wis akeh-akeh ora diumumke ya. Ya misalnya ya. Misalnya ya. Jadi fokusnya pada perbuatannya itu sendiri ya. Jangan pada respon orang ya. Jangan pada respon orang. Nanti kita kacau nanti kalau seperti itu. Ya. Nah dengan begitu sekali lagi insya Allah kita itu akan apa namanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan yang baik-baik dan menghindari yang buruk tadi. Dan kalau sudah seperti itu sekali lagi kita mudah-mudahan bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sudah berhak untuk disebut orang yang bertakwa, Masya Allah balasannya lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan di dunia maupun di akhirat kelak. Ya mudah-mudahan kita semua ini berhak untuk disebut sebagai orang yang bertakwa dan akan diberi balasan oleh Allah kegembiraan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal
alamin. Saya kira di sini saja ya, sampai di sini ya perjumpaan kita malam ini sudah 1 jam persis ya. Cuma saya ingin menambahkan yang satu lagi terakhir ya. Di antara balasan orang yang bertakwa itu nanti di akhirat adalah bahwa kita ini nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita semua ini masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja dihindarkan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang yang masuk surga itu nanti bapak dan ibu-ibu masuk dalam keadaan rombongan begitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Orang yang bertakwa kepada Tuhannya itu akan masuk surga nanti rombongan. Nah, mudah-mudahan nanti kita ini masuk surga bareng-bareng ya. Jamaah Baitus Salam ini masuk surga bareng-bareng ya. Rombongan Masjid Baitus Salam begitu, yang dipimpin oleh Pak Ketua Yayasan ya. Dengan Pak Ketua Takmir didampingi oleh para asatid yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti kalau misalnya kok bapak-bapak dan ibu-ibu sudah di surga, tengok kok misalnya ada teman yang kok kelihatan orang-orang yang dia kan, oke Pak Erwin, Pak Ketua Yayasan, Pak ini temannya kita kok ada enggak kacau ini gimana nih, tolong dicari sampai ketemu dan tanyakan kepada Allah itu untuk dicari sampai ketemu gitu ya. Iya, termasuk juga nanti saya ya, kalau misalnya saya mau nanti, karena pernah ngaji di sini loh, Pak Solehan tahu bareng-bareng dengan Baitus Salam kok orang-orang itu ya, tolong ditengok ke rombongan bisa takwa Pak ya, nara-nara boleh Pak ya, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa bersama-sama berada di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tidak tahu ini apakah banyak atau sedikit menurut Pak Masono, tapi saya mengambil ijtihad ya 1 jam ini ya, dari jam 8 sampai dengan jam 9. Mudah-mudahan cukup ya. Kalau seandainya kebanyakan dia saya mohon dimaafkan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.